Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Lamongan, Fakultas Perikanan, jurusan Agrobisnis, akan melaksanakan praktikum mata kuliah teknologi pasca panen, yaitu tata cara pengawetan jenis kekerangan. Di sini yang kami buat adalah kerang berjenis atau spesies kerang berjenis. Yang pertama itu di sebelah kanan yang bak merah adalah kerang hijau, dan yang di bak biru adalah kerang darah. Di sini kami akan melaksanakan metode pengawetan dengan cara pemberian serutan es. Yang pertama adalah es dicampur dengan air, dan yang kedua pengawetan dengan cara pendinginan hanya pemberian es saja. Next, selanjutnya langkah pertama yaitu masukkan es ke dalam styrofoam, ya, es yang kita serut tadi ke dalam styrofoam. Nah, untuk yang sebelah kanan kita akan menggunakan metode pendinginan hanya menggunakan es saja. Kita masukkan kerangnya, yaitu kerang darahnya. Ini kerang darahnya, bagian kerang hijau. Setelah kerang dimasukkan, kita tambahkan es lagi di atasnya. Untuk metode yang kedua adalah pendinginan dengan menggunakan serutan es dan campuran air. Langkah selanjutnya kita masukkan kerang darahnya, kita masukkan, dan kita masukkan lagi kerang hijaunya. Selanjutnya kita tambahkan serutan es. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Jangan terlalu banyak karena nanti air dari es bisa menambah ketinggian air yang ada. Setelah itu styrofoam kita tutup rapat. Styrofoam sudah tertutup dengan rapat. Untuk selanjutnya kita nanti melakukan pengecekan pada kerang setelah 12 jam ke depan. Ya, sesuai dengan prosedur kerja praktikum, mari kita coba mengamati kondisi kerang yang sudah kita dinginkan selama proses dalam 12 jam yang pertama. Untuk yang sebelah kanan adalah sistem pendinginan hanya menggunakan serutan es, dan yang untuk sebelah kiri adalah sistem pendinginan dengan menggunakan serutan es dan campuran air. Ya, kita coba, kita lihat bersama-sama. Kita angkat dulu kayunya. Kita buka terlebih dahulu yang sebelah kanan. Kita ambil kerangnya. Esnya masih banyak. Kita coba lihat kerangnya. Kita taruh atas untuk lebih terlihat. Ini adalah kondisi kerang yang kita awetkan dengan menggunakan serutan es saja. Kita bisa lihat kerangnya masih utuh. Kondisi baunya juga masih segar. Kerangnya juga masih terlihat segar. Ini adalah kerang hijaunya dan ini adalah kerang darahnya. Semua masih terlihat segar.
Nah, selanjutnya mari kita coba kita lihat kerang yang kita dinginkan dengan menggunakan serutan es dan campuran air. Mari kita buka styrofoamnya, kita ambil kerangnya. Air masih banyak dan es juga masih menggumpal banyak. Coba kita amati. Kita buka kerang hijaunya ya. Kondisi kerang bisa kita lihat masih terlihat segar dan masih belum terlihat begitu ada perubahan, tapi pengawetan yang menggunakan pencampuran air masih lebih terlihat bagus. Ini adalah kedua kerang yang kita awetkan dengan cara pendinginan. Yang sebelah kanan ini adalah pendinginan dengan metode penggunaan es serutan saja, dan yang sebelah kiri ini adalah pendinginan dengan cara serutan es dan campuran air. Di sini hanya terlihat sedikit perbedaan karena mungkin waktunya yang masih 12 jam. Bentuk dari daging kerang terlihat bagus saat pendinginan dilakukan dengan campuran air. Ya, kita lihat dagingnya terlihat bagus dengan campuran air, es dengan campuran air, dan ini hanya es saja. Ini adalah pengamatan 12 jam pertama. Ini adalah kerang yang dibiarkan tanpa es dan tanpa air selama 12 jam. Kita lihat lebih dekat kondisi kerang yang dibiarkan pada ember. Ini adalah kondisi kerang ketika 12 jam dibiarkan tanpa air dan tanpa es. Kondisinya sudah agak layu dan tercium aroma-aroma agak kurang enak gitu karena tanpa es dan tanpa air. Oke, pada sore hari ini tepat pukul 5 kerang yang ada di dalam styrofoam dan yang ada di baskom itu sudah pada masa 24 jam. Mari kita lihat apa yang terjadi pada kerang tersebut. Yang pertama, mari kita coba lihat kerang yang kita simpan di dalam styrofoam hanya menggunakan es, yaitu yang pada sebelah kanan. Ya, kita lihat. Nah, kondisi es sudah tinggal sedikit tapi masih dingin. Coba kita ambil kerangnya. Ini adalah kerang pada styrofoam yang diberi es serutan saja. Kondisinya masih bagus dan tidak tercium aroma busuk. Nah, ini adalah kondisi kerang setelah 24 jam. Mari kita selanjutnya membuka kerang yang dalam styrofoam yang pendinginannya penggunaan air dan campuran serutan es. Ya, kita coba kita buka. Nah, kita lihat kondisi styrofoam sudah hampir penuh dengan air, esnya pun tinggal sedikit. Coba kita lihat kerang yang ada di dalamnya. Ini adalah kondisi kerang yang disimpan selama 24 jam, yang dalam styrofoam terdapat campuran air dan es sebagai pendingin. Kondisinya pun masih bagus
dan masih belum tercium aroma apapun. Ini adalah kerang yang kita biarkan pada baskom atau ember yang tanpa pemberian es ataupun air. Coba kita lihat setelah 24 jam. Kita bisa melihat bahwa kondisi kerang sudah hampir rusak dan baunya lebih busuk daripada 12 jam pertama. Coba kita lihat kondisi kerang yang ada pada 3 wadah tersebut. Yang pertama adalah dalam styrofoam yang hanya diberi es saja, dan yang kedua adalah styrofoam yang diberi es sama air, dan yang ketiga adalah dibiarkan pada baskom. Ini sudah dalam waktu 36 jam. Coba kita lihat bersama kondisinya. Kita buka styrofoamnya, kita ambil kerangnya ya. Ternyata airnya maksudnya es batunya sudah habis dan airnya tapi tetap dingin. Kita ambil, kita taruh atas. Mari kita amati bersama. Sekalian yang ada di ember dalam kondisi 36 jam. Ini yang di ember, ini yang kita masukkan styrofoam campuran es dengan air, dan ini adalah yang di dalam styrofoam hanya menggunakan es. Untuk yang di styrofoam hanya menggunakan es, kondisinya juga seperti ini, tapi tidak berbau busuk karena kondisi airnya masih dingin. Sama yang ada di styrofoam yang campuran es dan serutan air, maksudnya serutan es dan air, kondisinya juga masih bagus. Ini adalah kondisi yang kita biarkan sampai 36 jam. Kondisi kerangnya layu, merah. Kita bisa melihat merah dan rusak, baunya pun cukup busuk sekali. Selanjutnya mari kita amati kondisi kerang pada 48 jam. Mari kita buka styrofoamnya, kita lihat kondisi kerangnya. Airnya sudah agak begitu dingin. Kita taruh atas. Ini rusak. Kondisi kerang yang ada dalam baskom yang hanya didiamkan saja tanpa es, tanpa air, kondisinya rusak pada saat 48 jam. Dan ini kondisi kerang yang kita taruh di dalam styrofoam dengan campuran es dan serutan air. Kondisinya masih cukup bagus, tidak busuk, tetapi sudah agak kurang bagus. Dan ini adalah kondisi kerang dalam styrofoam yang kita beri es. Kondisinya juga lumayan, tapi tidak membusuk. Ini, dan rata-rata kedua kerang hijau yang disimpan di dalam styrofoam, dia membuka cangkangnya sendiri. Seperti karena dia sudah mati, cangkangnya membuka sendiri. Beda dengan yang kerang darah. Kerang darah masih utuh. Selanjutnya mari kita lakukan pengamatan ketika 72 jam kerang yang kita biarkan di dalam baskom. Baunya sangat busuk dan boleh meneteskan air ini, air dari kerang. Ini menandakan mulai terjadinya pembusukan. Dan yang mari kita lihat kerang yang ada pada styrofoam. Airnya sudah tidak dingin lagi. Mari kita lihat kondisi kerang.
Mari kita ambil kerang yang ada dalam styrofoam. Ini adalah kondisi kerang pada saat 72 jam. Ini adalah kerang yang kita simpan pada serutan es saja. Kondisinya sudah mulai layu karena airnya sudah tidak begitu dingin. Begitu juga dengan halnya kerang yang kita simpan pada serutan es dan air sudah mulai layu. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how, putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch and pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me